dia cuma modus doang biar kamu terima cintanya. Kamu tuh jangan mimpi ya. Kamu mau jadi pacar dia, kamu mau nikah sama dia. Sampai kapanpun saya nggak akan rela. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, Intan, laki-laki manapun nggak bisa dapetin kamu dengan gampang. Jadi Intan mau dilamar? Iya dong, calonnya kayak Raya, nggak kayak kamu. Sayang kamu ya. Sebentar lagi kamu akan merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Hati kamu aneh. Tidak semua cinta itu suci. Ada cinta yang gelap yang membutakan hati. Hingga pelakunya rela mengorbankan segalanya, termasuk menghalangi jodoh dengan cara kotor. Bayangkan, ada seorang perempuan yang jodohnya selalu kandas. Ia seperti diselimuti oleh kesialan demi kesialan. Cinta yang seharusnya suci berubah menjadi obsesi. Dan obsesi itu menjelma menjadi kutukan. Guna-guna gantung jodoh. Akankah perempuan ini terperangkap dalam cinta gelap? Ataukah justru doa dan kekuatan cinta sejati mampu untuk mematahkan segala penghalang yang tak kasat mata? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah cinta yang berujung petaka. Namun bukanlah takdir yang memisahkannya. Namun seseorang yang tak rela melihat perempuan itu bahagia. Mari kita langsung sambut Intan. Halo Mbak Intan, apa kabar? Hai. Silakan duduk Mbak. Mbak Intan, terima kasih sudah hadir di sini. Namun sebelum kita mulai, mungkin saya mau tahu apa alasan Mbak Intan mau berbagi kisahnya kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Karena saya nggak ingin ada perempuan lain yang mengalami nasib seperti saya, Mbak. Terima kasih loh Mbak. Nah, mungkin Mbak bisa menceritakan bagaimana awal mulanya Mbak Intan bisa terlibat dalam kisah ini. Bermula dari rasa sakit hati teman saya. Dia melamar saya, tapi saya menolaknya. Kenapa ditolak Mbak Intan? Karena kelakuan dia yang sangat buruk. Dia bukan cuma pengangguran, dia juga suka mabuk-mabukan dan suka bikin onar. Ibu tiri saya sampai marah, bahkan dia sampai menghina cowok itu. Tapi sejak saat itu hidup saya jadi penuh teror. Diminum tehnya. Makasih ya Intan. Gue minum ya. Jadi Bu, saya kesini, saya mau melamar Intan. Melamar? Ngaca Junet. Mau kamu kasih makan apa? Omongan doang. Kamu tuh pengangguran, berandalan. Masa depan kamu tuh nol besar. Jangankan jadi suami, buat diri kamu sendiri aja kamu gak becus. Ibu jangan kasar-kasar gitu. Junit kan datang ke sini baik-baik. Harusnya dia tuh tahu diri ya. Datang ke sini bawa muka dia yang gak tahu malu. Tapi saya cinta Bu sama Intan. Tapi Intan gak cinta sama kamu. Iya kan Intan? Mending kamu pergi deh. Pergi. Dan jangan pernah kamu datang ke rumah ini lagi. Kalau gitu saya pamit. Aku antar dia, Bu. Gak usah, cuma sampai luar. Junet. Omongan ibu jangan dimasukin ke hati ya. Walaupun agak kasar. Maafin ibu ya, Jun. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, Tan.
Tapi aku juga manusia, aku punya perasaan. Kalau kamu mau tahu, semenjak sekolah aku udah suka sama kamu. Dan perasaan itu nggak pernah hilang. Makasih atas kejujuran kamu, Jun. Tapi maaf, aku nggak bisa balas perasaan kamu. Kita jadi temen aja ya? Tak, aku mohon sama kamu terima cinta aku ya. Aku cinta mati sama kamu. Nggak ada perempuan satupun yang bisa gantiin kamu. Jun, udah Jun, tolong berdiri Jun. Aku nggak mau kamu ngerendahin diri kamu. Kenapa? Apa gara-gara aku pengangguran? Aku miskin, nggak punya mobil. Bukan itu Jun, bukan itu. Masalahnya bukan tentang uang, status. Aku nggak bisa balas perasaan kamu karena aku punya pacar. Dan kita sebentar lagi juga akan menikah. Maaf ya Jun, bukan maksud aku buat nyakitin kamu. Saya melihat Junet benar-benar kecewa. Saya ngerti, mungkin dia merasa terhina. Tapi saya nggak pernah punya perasaan apa-apa sama dia dari dulu. Oke Mbak, jadi ini bukan cuma masalah ekonomi ya Mbak ya, tapi lebih ke karakter, lebih ke kebiasaannya si Junet ini. Menurut saya pasangan hidup itu bukan cuma soal cinta, tapi tanggung jawab, arah hidup, dan saling menguatkan. Kalau dari awal udah punya kebiasaan buruk seperti itu, gimana saat nanti saat sudah menikah? Tapi kan pada saat itu kan dia sampai bersimpuh di hadapan Mbak. Apa gak ada rasa kasihan sedikit pun? Atau mungkin ingin memberikan harapan? Tapi saya gak mau memberikan harapan palsu. Lagi pula saat itu saya sudah punya pasangan dan ingin menikah. Jadi saya lebih memilih jujur walaupun menyakitkan. Tapi ternyata apa Mbak? Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata penolakan saya, makian dan hinaan dari ibu tiri saya, semuanya berakibat fatal, Mbak. Sebentar lagi kamu akan jadi milik aku, Intan. Dengan guna-guna gantung jodoh dari Mbak Dukun, kamu gak bakalan dapet jodoh. Kalau aku gak bisa dapetin kamu, Intan, laki-laki manapun gak bisa dapetin kamu dengan gampang. Dan mulai malam ini, siapapun yang datang buat deketin kamu akan hancur satu persatu. Sampai kamu datang sendiri ke pelukanku. Intan sayang, sebentar lagi kamu bakalan jadi milik aku. Kenapa ya dada aku tiba-tiba sakit? Halo sayang. Intan, kita putus ya. Kamu ngomong apa sih? Kamu ngeprank aku ya? Enggak, aku serius.
Aku mau kita putus. Kok kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Emangnya aku salah apa? Kamu gak salah apa-apa kok. Akunya aja yang udah gak mau lanjutin hubungan kita. Udah, itu aja ya yang mau aku omongin. Nang, halo? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Aku salah apa, Nang? Kenapa kamu jahat banget gini, Nang? Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Tiba-tiba aja pacar saya mutusin saya tanpa sebab, Mbak. Padahal sebelumnya baik-baik aja. Gak ada tanda-tanda akan ada masalah besar. Kok bisa tiba-tiba sih Mbak? Jadi belum ada atau nggak ada pertengkaran sama sekali sebelumnya? Gak ada. Bahkan sehari sebelumnya kita tuh masih video call seperti biasa. Masih sempat bilang sayang. Dan waktu itu Mbak langsung percaya begitu aja? Awalnya saya kira mungkin dia dipengaruhi ibu tiri saya. Soalnya dari dulu ibu emang gak pernah suka saya pacaran. Saya mikir mungkin dia neken pacar saya. Tan, kita putus ya. Kamu ngomong apa sih? Kamu ngeprank aku ya? Gak kena. Enggak, aku serius. Aku mau kita putus. Kamu kenapa? Pagi-pagi udah melamun. Aku putus, Bu, sama Danang. Syukurin. Dari awal juga ibu udah gak serak sama itu cowok. Cuman buruh pabrik. Gajinya berapa sih? Ya ampun, Bu. Aku lagi sedih loh. Ibu ngomongnya kayak gitu. Danang juga ninggalin aku gak jelas alasannya. Nah kan, kamu diputusin gak jelas. Udah kelihatan kan cowok kayak gitu gimana? Padahal kamu selalu belain dia loh. Masih pacaran aja udah diputusin sembarangan. Gimana nanti kalau udah nikah? Bisa-bisa kamu dicerain sembarangan juga loh. Jangan sembarangan ya, Bu, kalau ngomong. Udah, gak usah baper. Bagus deh kalau udah putus. Nanti ibu cariin kamu cowok yang benar, ya, yang mapan, yang kaya, yang kerjanya jelas, ya, yang kehidupannya enak, duitnya banyak. Bu, aku bukan tipe cewek yang mandang cowok dari harta ya. Halah, anak zaman sekarang nggak menilai dari harta. Terus nanti kalau hidupnya sengsara, kesel. Dikasih tahu malah kayak gitu, biasaan. Setelah saya selidiki, ternyata dia ninggalin saya aja, Mbak, tanpa sebab. Dan Mbak ngerasa nggak ada sesuatu yang aneh di sini? Atau mungkin Mbak sempat berpikiran dia selingkuh? Sempat, saya mikirnya mungkin dia udah punya wanita lain. Tapi setelah saya selidikin sendiri, saya nggak nemu motif ada perselingkuhan. Dia ninggalin saya tanpa alasan yang jelas aja. Ini janggal banget sih Mbak. Mbak pasti merasa ada yang aneh kan dengan hal ini? Iya, saya juga ngerasa ada yang aneh dari diri saya. Tapi saya nggak tahu entah itu apa. Gimana? Gak jelas banget nih, Bon. Iya, Bon. Bon, Bos, Intan, Bos. Dia dari gue nih. Nice. Hai Intan, mau ke kantor ya? Aku anterin pakai motor. Yuk. Gak usah, Jun. Aku biasa jalan kaki. Terima kasih. Bentar dong.
Habis nangis ya? Siapa yang bikin kamu sedih? Bilang sama Bang Junet, biar Bang Junet yang ngadepin. Nggak apa-apa Jun, ini karena aku kurang tidur aja, jadi kelihatan sedih. Serius Intan, aku tuh nggak suka lihat kamu murung. Kamu itu pantasnya bahagia sama aku. Aku jalan duluan ya. Bentar. Sekali lagi aku tawarin sama kamu, aku antar naik motor ya. Oke? Enggak Jun, udah ya. Lanjut dong, ini Mas. Mas. Di saat saya masih bingung, kenapa tiba-tiba diputusin sama pacar saya tanpa sebab. Ibu tiri saya selalu aja sibuk banget nyariin jodoh buat saya. Serius Mbak? Padahal kan hati Mbak tuh masih hancur. Apa ibu tiri Mbak tuh nggak mau ngasih ruang dulu untuk Mbak memulihkan diri? Gak sama sekali Mbak. Saya udah bilang berkali-kali, saya belum siap, saya nggak mau dijodohin. Tapi kenapa ya Mbak ya? Ibu tiri Mbak tuh begitu kekeh, begitu maksa. Apa dia belum pernah dengar secara langsung dari Mbak bahwa Mbak belum siap? Saya udah sering bilang berkali-kali Mbak ke ibu tiri saya. Dan pernah Mbak, pas saya lagi capek banget pulang kerja, tiba-tiba di rumah, di ruang tamu udah ada cowok. Katanya itu anaknya dari temen ibu tiri saya. Katanya mau dijodohin sama saya. Sebentar ya Nak Irwan, bentar lagi pasti Intan datang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intannya datang. Sini sayang. Sini. Intan, kenalin, ini Irwan, anak teman lama ibu waktu ibu kerja di koperasi. Irwan. Intan. Kalian berdua ngobrol dulu ya. Ibu mau bikin minum dulu. Silakan. Saya sudah dengar tentang kamu. Pekerja keras, mandiri, dan gak suka neko-neko. Saya biasa aja kok. Saya tipe cowok yang suka perempuan rumahan. Tahu nggak? Nanti kalau kita sudah nikah, kamu nggak usah kerja, cukup di rumah aja. Nanti saya kasih uang bulannya yang banyak. Hah? Cowok kayak gini mau dijodohin ibu sama aku? Ih, nggak banget. Ngomongnya sombong. Maaf ya Mas, aku capek banget tadi banyak kerjaan. Aku ke kamar duluan ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Daripada ganggu kamu kerja, saya pamit dulu ya. Salam buat ibu ya. Loh, Irwannya kemana? Udah balik duluan, katanya ada urusan. Ya. Aku mau istirahat ya Bu, capek banget tadi banyak kerjaan. Capek. Jodoh itu nggak datang 2 kali. Kamu ini perempuan bukan ratu. Nggak semua cowok ya mau nungguin kamu. Gimana kalau ibu jodohin kamu sama Irwan? Ibu tuh lagi ngapain sih jodoh-jodohin aku tanpa persetujuan aku lagi? Ibu kan tahu aku habis patah hati. Justru ibu jodohin kamu itu biar kamu nggak patah hati kelamaan. Irwan itu orangnya baik, nggak kayak mantan kamu. Gak usah jelek-jelekin Danang ya Bu. Kamu tuh ya udah diputusin, masih aja belain dia. Aku bukannya belain Bu. Aku nggak suka kalau ibu ngejelek-jelekin orang lain. Udah ya Bu, tolong jangan ganggu aku. Aku mau istirahat. Capek. Tunggu tuh, iya ya ibu nggak ganggu. Tapi kamu mau kan ya sama Irwan ya? Enggak, ih. Intan. Gak hanya sekali ibu tiri saya menjodohkan saya. Mungkin udah 5 kali. Ya, tapi entahlah. Saya sama semua cowok-cowok itu perasaan saya kurang srek. Enggak. 5 kali itu bukan angka yang sedikit loh Mbak. Dan dari semua calon-calon itu,
Masa nggak ada satupun yang cocok sih Mbak? Gak ada. Entah karena pembawaannya, caranya ngomong, atau perasaan saya aja kali yang gak klik gitu. Tapi yang paling berat itu cowok yang terakhir. Berat kenapa Mbak? Apa karena cowoknya atau karena situasinya? Situasinya, waktu itu ibu tiri saya tiba-tiba jatuh sakit. Katanya sih karena malu udah jodoh-jodohin saya. Tapi saya nggak pernah nerima. Jadi Mbak akhirnya menerima dijodohin karena merasa kasihan? Iya, bukan karena saya suka sama cowok itu. Karena kalau misalkan saya nolak lagi, itu pasti menyakiti hati ibu tiri saya. Jadi Mbak ini bisa menjadi sebuah beban batin yang luar biasa ya Mbak ya? Antara mau menuruti perasaan hati dan juga nggak mau nyakitin perasaan orang lain. Ibu makan dulu ya, biar bisa minum obat. Ibu nggak mau, Tan. Ibu udah nggak selera apa-apa lagi. Jangan gitu, Bu. Ibu harus makan. Ibu emang cuma ibu tiri kamu. Ibu nggak punya hak buat maksa kamu terima jodoh dari ibu. Ibu malu, Tan. Belakangan ini orang-orang udah banyak bisik-bisik. Katanya anak ibu gak laku-laku. Dijodohin pasti ditolak terus. Ibu, jangan ngomong kayak gitu ya. Aku sama sekali gak ada maksud buat bikin ibu malu. Jadi kamu terima kan, Tan? Sekali ini aja, ya, demi ibu dan demi anak temannya ibu. Ya, Tan? Iya, Bu. Aku terima. Kalau ini yang bisa buat ibu tenang. Makasih ya, Tan. Ibu tahu kamu anak yang baik. Jadi sekarang ibu makan dulu ya. Misi. Misi. Loh, Jun? Ini aku bawain buah. Buat kamu sama ibu kamu. Ih, makasih banyak loh. Repot-repot banget. Enggak lah, nggak repot. Santai aja. Apa itu? Alah, buah-buahan. Paling hasil malak dari pasar. Atau jangan-jangan hasilnya loh. Bu, kok ngomongnya gitu sih? Gak usah diterima. Yang ada nanti kita sekeluarga sakit perut. Karena makan buah haram, hasil nyolong. Nih, ambil. Jangan pernah bawa apapun ke rumah ini lagi, percuma. Kok ngomongnya gitu sih, Bu? Dia kan cuma niat baik. Kamu nih ya, masih aja belain berandalan kayak dia. Udah tahu masa depannya nggak jelas. Yang mending sekarang kamu siap-siap. Kamu dandan dan cantik, biar calon mertua kamu sama calon suami kamu seneng lihat kamu sampai mereka terpersona, ya? Apa, Bu? Jadi Intan mau dilamar? Iya dong. Calonnya kaya raya, ganteng, punya masa depan. Gak kayak kamu. Udah sayang, masuk ya. Ibu bantu kamu luluran ya. Main kamu, pergi.
Ibu tiri saya kembali menghina Junet, Mbak. Dan yang paling menyakitkan lagi, saat itu saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bisa diam. Padahal saya tahu Junet pasti ngerasa sangat tersinggung. Mbak cuma diam tuh karena takut, Mbak, atau karena takut menyakiti perasaan keluarga? Dua-duanya sih, Mbak. Di satu sisi, kalau saya bela Junet, dia mungkin akan ngerasa dipermalukan. Tapi kalau saya nggak ngebela dia, mungkin dia akan ngerasa makin sakit hati. Dan setelah itu, Mbak, langsung acara lamaran kan ya? Iya, malam itu acara lamaran digelar. Semuanya terlihat sangat lancar. Tapi justru disitulah keanehan terjadi. Keanehan seperti apa, Mbak, maksud? Mari masuk, ayo. Silakan duduk, Mbak Narandi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya kalau rumah kami sederhana, tapi kami menerima kalian dengan tulus kok. Terima kasih Mbak Yati. Rumahnya nyaman kok, bagus. Alhamdulillah. Intan masih di kamar. Sebentar saya panggilkan dulu ya. Intan, Randi udah datang sama keluarganya juga. Kamu lihat sendiri deh, dia ganteng banget. Cocok sama kamu. Iya Bu, bentar lagi aku keluar. Aku nyelesain makeup bentar ya. Kamu cantik bangetan. Ibu yakin Randi pasti jatuh cinta lagi lihat kamu malam ini. Ibu bangga banget. Ibu seneng sekarang kamu nurut sama ibu. Semoga ini yang terbaik ya. Amin Bu. Ya udah kamu cepetan ya. Jangan bikin calon besan kita nunggu lama. Iya Bu. Ya udah. Intan, sayang kamu cantik banget. Tapi sayang kamu harus ngerasain malam ini. Laki-laki tadi nggak jadikan ngelamar kamu. Sayang banget perempuan secantik kau. Masa aku nggak bisa dapetin kamu? Pokoknya Mbak sama Nak Randi pasti gak akan nyesel deh sama Intan. Intan tuh anaknya baik, sopan, pinter masak lagi. Udah gitu anaknya cantik, apalagi kalau udah dandan. Cantiknya udah kayak bidadari turun dari langit. Saya tuh suka dibilang tetangga kalau beruntung banget punya anak kayak Intan. Nah, itu Intan. Itu wajahnya kok seperti itu Ibu ya? Gitu ya? Kalian pasti takjub kan lihat kecantikan anak saya? Nggak kalah cantik sama selebriti. Sini sayang. Nih, kamu salim sama calon mertua dan calon suami kamu. Astagfirullahaladzim. Kok baunya kayak bangke ya? Iya Bu, badannya bau. Ini nggak normal ini Bu. Ini nggak nyium bau apapun? Iya apa sih? Ini rumah wangi loh. Kalian ngomong apa sih? Bu Yati, maaf ya. Kami tidak lanjut lamaran ya. Saya takut wajahnya Intan yang menyeramkan. Loh, ayo Randy. Loh kok gitu? Bu, saya pamit ya. Lo ada apa Bu? Ada apa sih?
gara-gara kamu, Intan. Kamu tuh emang bawa sial ya. Mereka jadi gak lamar kamu, tahu nggak? Kok nyalahin aku sih, Bu? Yang ngejodohin aku kan Ibu. Kamu tuh ya, sama kayak almarhum bapak kamu. Susah banget diatur, makanya dia sakit-sakitan sampai meninggal. Gak usah bawa-bawa Bapak ya, Bu. Bapak gak pernah maksa hidup Ibu. Jadi Ibu harus bersyukur. Dulu Ibu apa? Cuma janda di kampung yang ditolongin Bapak. Kurang ajar kamu ya. Gak usah coba-coba kasarin aku. Karena Bapak kandungku aja gak pernah ngelakuin itu. Karena kurang ajar. Hari itu akhirnya saya nggak jadi lamaran, Mbak. Tapi Mbak, saya jadi penasaran Mbak. Jadi pada saat lamaran itu, calon suami dan calon mertua Mbak bilang kalau mereka takut. Iya, Mbak. Mereka bilang kalau muka saya tuh jelek banget. Mereka juga bilang kalau badan saya tuh bau busuk, bau bangkai, sampai buat mereka mual. Kok bisa gitu sih Mbak? Saya juga nggak tahu, Mbak. Saya juga heran, Mbak. Terus gimana Mbak dengan Ibu Tiri Mbak? Dia pasti kecewa banget dong Mbak ketika tahu Mbak nggak jadi dilamar. Sejak acara lamaran yang gagal itu, hubungan saya dan Ibu Tiri saya jadi renggang. Ibu Tiri Mbak marah besar ya? Sampai-sampai waktu itu kita ribut. Mbak, sebentar Mbak. Tapi masa Ibu Tiri Mbak tuh nggak merasa ada yang aneh? Ketika calon mantu dan calon besannya mengatakan, maaf ya Mbak, kalau Mbak itu jelek dan bau, masa dia nggak merasa ada yang janggal? Mungkin Ibu Tiri saya waktu itu masih emosi dan jadi dia nggak ngeh terhadap diri saya. Tapi semenjak saat itu saya jadi ngerasa ada yang aneh di diri saya. Makanya saya mulai curiga sama Junet. Sama Junet Mbak? Memangnya apa sih yang membuat Mbak akhirnya curiganya sama dia? Makanya waktu itu saya pernah mergokin Junet ngelakuin hal yang enggak, Mbak. Ngapain sih Ibu ngejelek-jelekin almarhum Bapak? Bikin kesel aja deh. Astaga, sampai lupa tutup jendela. Itu Junet kan? Ngapain ya di situ? Malam-malam gini lagi. Sialan, Intan ngeliat kesini lagi. Kayak ada orang ya. Itu orang ya? Mas, maaf, boleh jalan bareng gak ya? Saya takut udah malam kalau jalan sendiri. Mas? Syukur deh cuma mimpi buruk. Kalau gitu aku lanjut tidur lagi deh. Besok pagi harus jalan kerja. Hah? Ada kedip ya? Perasaan baru ganti lampu. Hah? Kayak bau melati. Loh, kok di situ aneh banget? Ibu? Ibu ngapain malam-malam di sini? Intan,
Kamu ngapain malam-malam di dapur? Loh, kok ibu ada dua? Kamu tuh kenapa sih kayak ngeliat hantu? Kamu hantu ya? Jangan deket gak? Pergi! Apa sih? Enak aja, ini tuh ibu. Lihat tuh. Nggak lihat apa? Kaki ibu nginjak lantai. Oh iya. Maaf Bu, tadi Intan ngalamin hal aneh. Hal aneh? Barusan Bu, lampunya kedap-kedip. Di kamar Intan juga. Terus ya, Melati. Kamu tuh jangan ngarang-ngarang cerita deh. Bilang aja kalau kamu mau dijodohin lagi kan? Intan gak ngarang cerita Bu. Apa yang Intan ceritain itu beneran terjadi. Dan Intan rasain sendiri. Udah, ibu nggak percaya sama omongan kamu ah. Jadi setelah kejadian itu, Mbak diteror sama hal-hal yang aneh. Iya Mbak, saat itu saya benar-benar ketakutan. Setiap saya mau ke dapur atau ke kamar mandi, saya selalu aja was-was. Aduh Mbak, aku gak kebayang jadi kamu, kasihan banget Mbak. Apa yang kamu lakukan Mbak, agar bisa terbebas dari teror yang menyeramkan itu? Akhirnya saya curhat soal itu ke teman-teman kantor saya Mbak. Kok malah curhat teman-teman kantor Mbak? Soalnya teman kantor saya ini orangnya benar-benar religius Mbak. Jadi saya pikir mungkin aja dia bisa bantuin saya. Jadi gitu Mas ceritanya. Menurut Mas Hadi, apa ya yang harus aku lakuin supaya terbebas dari teror ini? Jujur Mas, aku udah capek banget ketakutan setiap hari. Saran saya cuma 2, Tang. Yang pertama, kamu harus lebih rajin ibadah. Dan yang kedua, kamu harus mendekatkan diri sama Allah. Aku yakin kalau kamu melakukan 2 hal itu, teror menyeramkan itu gak akan kembali lagi. Iya Mas, aku akan ikutin saran kamu. Makasih banyak ya Mas, udah mau dengerin curhatan aku. Sama-sama Intan. Aku doain semoga Allah melindungi kamu. Amin. Ya Allah, perasaanku selalu tenang ya kalau lagi sama Mas Hadi. Apalagi kalau denger nasihatnya. Hatiku langsung rasa teduh. Neng Intan, baru balik ya? Abang Junet anterin. Sorry. Terima kasih, tapi aku jalan kaki aja. Intan. Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Aku mau anterin kamu pulang karena aku pengen berbuat baik aja sama kamu. Kan kita teman. Emang ada yang salah ya? Ya udah, aku mau kok dianterin pulang sama kamu. Gitu loh. Yuk. Kayaknya Intan udah bisa nerima cinta aku. Makasih ya Jun udah anterin aku pulang. Sama-sama, santai aja. Kalau mau langganan juga bisa. Gratis buat perempuan secantik kamu. Apaan sih? Bu, apa-apaan sih? Bukan tanaman, ngapain disiram deh? Bu, berhenti Bu, kasihin dia kesusahan. Iya siapa suruh kamu kesini, udah tahu orang lagi nyiram. Cepat pergi. Ibu tuh udah kelewatan ya, dia tuh baik, mau nganterin aku pulang. Paling dia cuma modus doang, biar kamu terima cintanya. Kamu tuh jangan mimpi ya, kamu mau jadi pacar dia, kamu mau nikah sama dia. Sampai kapanpun saya nggak akan rela. Cepat pergi, saya siram lagi nih. Jun, maafin ibu aku ya. Iya, lu juga nggak apa-apa kok. Santai aja. Cepat pergi. Iya, Bu. Iya. Bu, Aku pulang ya.
Ibu tuh bener-bener kelewatan ya. Ibu malu-maluin aku di depan Junet. Apa jadi marah sama ibu? Maksud ibu tuh kan baik. Kamu aja otaknya udah koslet karena kamu diantar sama Junet. Terserah deh ibu ngomong apa, aku udah capek. Sikap dan perkataan dari ibu tiri saya terhadap Junet bukan lagi perasaan kesal, Mbak, tapi sudah ke tahap yang sangat membenci. Sudah segitunya ya perasaan ibu tiri Mbak ke Junet. Iya, Mbak. Sampai-sampai ada di suatu malam ibu saya tiba-tiba mengalami kejadian yang aneh, Mbak. Masuk. Masuk. Ibu, Bu, itu kenapa Bu? Istighfar Bu. Ya Allah, Ibu kenapa begini ya Allah? Sayang kamu ya. Sebentar lagi kamu akan merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Bu, istighfar Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi Mbak benar-benar nggak tahu bagaimana ibu tiri Mbak kondisinya bisa seperti itu. Saya pikir ibu tiri saya hanya stres aja waktu itu. Tapi setelah saya pikir lagi, saya ulang-ulang, saya teringat, Mbak, dengan kejadian ibu tiri saya pernah menyiram Junet, Mbak. Saya pikir ini pasti ulahnya si Junet. Tapi Mbak konfirmasi nggak ke Bu Junet soal ini? Enggak, Mbak, karena saya takut itu bisa nyinggung dia. Lagi pula saya juga nggak punya bukti. Tapi kondisi ibu tiri Mbak sendiri bagaimana setelah itu? Kondisinya masih terus seperti itu sampai waktu itu saya minta restu dari ibu tiri saya untuk menikah dengan Mas Hadi. Ibu tiri saya cuma bisa diam dan hanya tatapan kosong aja, Mbak. Jadi akhirnya Mbak menikah sama teman sekantor Mbak. Oh Mbak, selamat ya Mbak ya. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Tapi ternyata teror menyeramkan itu masih selalu ada walaupun saya sudah beribadah bersama dengan suami saya. Sialan aku kecolong. Bisa-bisanya Intan nikah aku nggak tahu. Aku nggak rela kamu bisa nikah dengan laki-laki lain, Intan. Aku bakalan minta guna-guna yang lebih ampuh ke Mbah Duku buat merusak rumah tangga. Sekarang kamu akan habis, Intan. Astagfirullah.
Bunda Bu Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Tahu dulu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Intan, ayo kita sholat Isya berjamaah. Mas. Amin ya rabbal alamin. Intan, suara siapa itu? Kayak suara Junet. Kita lihat aja ya mas, takut dia kenapa-napa. Yaudah, ayo. Astagfirullahaladzim Junet. Ternyata benar ya dugaan aku selama ini. Kamu yang udah guna-guna aku. Bukan aku. Aku gak mungkin ngelakuin itu semua sama kamu, Intan. Aku gak mungkin, Intan. Udah gak usah bohong lagi. Selama ini aku udah curiga ya sama kamu. Karena kamu teman aku gak mau asal nuduh tanpa bukti. Aku ngargain perasaan kamu. Tapi sekarang bukti udah ada di depan mata. Kamu juga bahkan gak ngaku, Junet. Oke, aku gak ngelakuin ini semua sama kamu, Intan. Aku gak nyangka kamu bisa setega ini sama aku dan ibu. Aku pikir kita temen deket, Jun. Tapi karena cinta yang ditolak, kamu bahkan mempertaruhkan nyawa kamu. Intan, aku minta maaf, Intan. Aku menyesal ngelakuin ini semua, Intan. Tolong ngelakuin Intan. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Berikanlah keselamatan untuk hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku menangis sendiri di sini. Mas Hadi, aku minta maaf, aku menyesal Mas. Aku minta maaf Mas. Aku menyesal. Maafin aku. Kami akan maafin kamu. Tapi kamu harus tobat. Minta ampun sama Allah. Iya, aku bakalan tobat. Aku tobat. Sejak hari itu, teror menyeramkan itu sudah berhenti seutuhnya, Mbak. Duh, Mbak, syukurlah. Saya ikut bahagia, Mbak. Jujur aja, saya takut banget mengikuti cerita Mbak yang menyeramkan. Tapi alhamdulillah, akhirnya semuanya berakhir dengan baik ya, Mbak. Iya, Mbak. Dan Ibu Tiri, Mbak, gimana kondisinya? Kondisinya sudah jauh lebih membaik. Dan ya walaupun tidak sesehat seperti dulu, tapi yang paling saya syukuri, Ibu Tiri saya sikapnya sudah jauh
lebih baik. Dia sudah tidak silau lagi dengan harta dan ibadahnya juga jadi lebih rajin. Duh, alhamdulillah Mbak. Tapi Mbak, hubungan Mbak dengan Junet gimana dong Mbak? Alhamdulillah, Junet sudah tobat Mbak. Hubungan kita sudah membaik. Walaupun gak sedekat dulu, tapi kita masih berteman baik. Alhamdulillah Mbak, saya senang banget mendengarnya Mbak. Dan terima kasih Mbak Intan mau hadir di sini dan membagikan kisahnya. Sehat terus ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi banyak terjadi di sekitar kita. Makanya ada istilah, cinta ditolak, guna-guna bertindak. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, utamanya kaum perempuan, bahwa cinta yang dipaksakan akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.